Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah bersama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari ini ya kita semua alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat, nikmat untuk bisa melanjutkan aktivitas ya setelah sebelumnya kita off dalam perkuliahan dan kita kembali lagi untuk melanjutkan perkuliahan. Di mana pekan ini merupakan pekan perdana ya untuk perkuliahan. Jadi harapannya kalian bisa kembali fokus ya, yang artinya selama 1 semester ke depan itu kita akan bersama-sama untuk belajar ya, berkenaan dengan mata kuliah yang ada di semester ini. Ya. Adapun hasil-hasil yang sudah diperoleh di semester-semester sebelumnya itu harapannya dijadikan bahan untuk evaluasi ya. Untuk nilai yang sudah bagus silahkan dipertahankan atau bahkan ditingkatkan ya, jangan sampai menurun. Dan nilai yang kurang bagus berarti target untuk selanjutnya harus meningkat. Ya, jadi itu harus menjadi motivasi untuk kalian. Jadi setiap semester itu harus ada perubahan yang baik ya. Yang sudah biarlah berlalu ya, yang berlalu biarlah sudah gitu ya. Artinya dalam hal ini dicukupkan jika memang itu ada beberapa nilai-nilai yang kurang memuaskan ya. Tapi bukan berarti dilupakan, tetap diingat, itu dijadikan motivasi agar semester ini dan selanjutnya nilai-nilai yang lain itu akan jauh lebih bagus sehingga paling tidak di akhir nanti untuk akumulasinya itu bisa mengcover nilai-nilai yang mungkin sebelumnya itu kurang maksimal ya. Jadi harus dari sekarang ya. Jadi nggak usah menunggu-menunggu nanti. Kalau menunggu nanti telat ya. Karena bagaimanapun indahnya itu kita menikmatinya itu berproses ya. Jangan sampai nanti di akhir kita gupek ya, kita panik, yang lain nilai sudah pada selesai, kok saya belum sendiri. Nah, itu ya. Jadi itu jangan sampai terjadi. Oke, jadi besar harapan saya untuk kalian bisa terus berproses dan berprogres ya. Jadi biar kalian itu di akhir nanti ada sesuatu yang dibanggakan dari perjuangan yang selama ini kalian upayakan. Oke, untuk pertemuan kita hari ini adalah perdana ya. Jadi saya belum banyak menyampaikan berkenaan dengan materi, tetapi kita lebih ke pengantar dan kontrak karena ini praktik berarti kontrak praktik ya. Ada hal-hal yang perlu kita pahami bersama, baik dari saya sebagai dosen, kalian sebagai mahasiswa, agar tidak ada dusta di antara kita ya. Karena saya nggak suka adanya dusta ya. Jadi semua harus jelas, semua harus transparan ya, baik dari saya, begitu pula dengan kalian ya. Jadi untuk semester ini ya, untuk mata kuliah praktik produk inovasi bahan alam ya, atau yang disingkat dengan PIBA, itu saya diamanahkan untuk mengajar di semester ini ya, yakni di kelas reguler angkatan 2024 ya. Kalaupun toh nanti ada tambahan itu mungkin angkatan-angkatan sebelumnya. Nanti kita cek bersama ya peserta dari mata kuliah ini tuh siapa aja. Tentunya saya ceknya itu dari sumber data yang valid ya, berdasarkan KRS yang sudah kalian susun. Jadi kalau sudah menyusun, selama tidak ada kesalahan teknis, insya Allah nama kalian masuk. Tapi kalau nggak ada kesalahan teknis dari sistem, kalian nggak ada namanya, berarti kalian belum menyusun. Karena keaktifan kalian sebagai mahasiswa semester ini, tolak ukurnya adalah ada tidaknya kalian, nama kalian di siakan. Ya, jadi kalau tidak ada, yang berarti belum dikatakan resmi ya menjadi mahasiswa yang mengambil mata kuliah PIBA ya, atau mungkin mata kuliah yang lainnya. Baik, kita kenalan dulu ya, bukan dengan saya. Kalau saya mah, saya yakin kalian sudah kenal saya pun juga udah kenal kalian ya, karena kita sudah sama-sama menjalani perkuliahan ya di 2 semester yang kemarin ya. Jadi sudah saling mengenal tentunya, bahkan kalian dengan antar kalian pun juga sudah banget saling mengenalnya ya.
Kita kenalannya dengan mata kuliah ini tentunya. Ini mungkin mata kuliah yang baru untuk kalian ya, di mana untuk mata kuliah produk inovasi bahan alam atau yang kita kenal dengan istilah PIBA ini ada teorinya, ada prakteknya. Nah, untuk prakteknya ini saya yang mengajar ya. Jadi nanti kita akan banyak melakukan eksperimen ya berkenaan dengan bahan alam apa saja yang bisa kita gunakan ya sebagai bahan aktif untuk pembuatan produk kefarmasian ya. Bisa itu kosmetik, bisa itu pangan. Tapi tentunya tidak semua ya kita ujikan ya karena tentunya keterbatasan waktu dan tentunya nanti ada hal-hal yang harus kalian pahami ya. Jadi tidak hanya sekedar mampu membuat ini, membuat itu, tapi kita juga harus paham kenapa sih harus menggunakan bahan ini, kemudian sifat-sifat bahan ini itu bagaimana. Nah, itu kalian harus paham. Ya, jadi tidak cuma sekedar ahli membuat ya, tetapi juga harus tahu secara ilmiahnya seperti apa. Nah, untuk mata kuliah ini di kurikulum itu namanya adalah Praktik Produk Inovasi Bahan Alam atau PIBA ya. Jadi kalau saya menyebut PIBA itu udah nggak asing lagi ya, karena kepanjangan. Kalau saya nyebutnya produk inovasi bahan alam, ya itu bagusnya seperti itu, tapi dalam momen resmi tertentu. Tapi keseharian kita ya bilangnya PIBA saja, kita sudah sama-sama tahu kalau itu adalah mata kuliah yang dimaksud. Ya, nah untuk kode MK-nya di sini PIF ya 308. Harapannya kalian tidak cuma sekedar ngeklik ketika menyusun KRS mata kuliahnya, tapi dicek juga kodenya sudah benar atau tidak. Karena mengingat mata kuliah kita ini sudah ada dua kurikulum yang berbeda. Ya, angkatan sebelumnya 2020 sampai 2023 ya, dan sekarang 2024 dan 2025 dan seterusnya. Jadi tentunya ada mata kuliah yang di semester sebelumnya nggak ada ya, dan ada di kurikulum ini ya, karena ini kurikulum baru ya. Ada produk inovasi bahan alam. Nah, dari kode ini bisa kalian lihat ya, PIF itu P itu praktik ya, I itu inti, F itu farmasi. Ya, jadi praktik inti farmasi berarti mata kuliah PIBA ini entah itu teori maupun praktek itu sama-sama merupakan inti dari farmasi. Ya, karena sebetulnya walaupun di program D3 itu nggak ada mata kuliah prasyarat ya, kan beda tuh dengan strata 1 atau S1 kan ada tuh mata kuliah prasyarat ya. Jadi kalau belum mengambil mata kuliah ini itu belum bisa ngambil mata kuliah yang lain yang memang itu sebagai pendukung atau penunjang. Ya sebetulnya sama, tapi bedanya kalau kalian tuh nggak begitu diperhatikan lulus nggaknya ya. Nah ada beberapa mata kuliah yang mendukung dari mata kuliah PIBA ini yang berkenaan dengan PIBA ya. Saya yakin semuanya sudah belajar ya, misalkan seperti farmakognosi ya, itu kan juga sudah belajar kalian ya. Artinya dalam hal ini nggak asing lagi ketika saya menyebut istilah bahan alam ya, bagaimana cara penyiapan pembuatan simplisiannya ya. Kemudian formula-formula tentunya itu kaitannya dengan mata kuliah teknologi ya. Jadi dalam hal ini adalah apa yang sudah kalian pelajari, actionnya itu di mata kuliah ini. Ya, jadi tidak banyak dan secara teori akan disampaikan karena dianggap kalian sudah menguasai itu di apa mata kuliah yang sebelumnya yang memang mendukung mata kuliah PIBA ini. Ya. Oke, nah 308 3 itu artinya ada di semester 3. Ya, betul nggak nih kalian semester 3 ya? Jadi semester 3 kalian ada mata kuliah ini 088 8 itu artinya urutan mata kuliah ini dalam satu semester. Ya, jadi kalau di kurikulum itu kan per semester satu, dua apa, tiga apa. Nah, PIBA ini ada di urutan nomor 8 untuk di kurikulum kita. Nah, itulah fungsinya kode ya. Jadi kode itu untuk memberikan informasi yang tidak panjang kali lebar tapi orang sudah tahu. Jadi kalau PIF 308 itu PIBA. Apa sih maksudnya? Yaitu tadi yang saya sampaikan ya. Nah, jumlah SKS-nya adalah 2 SKS dan untuk kesempatan kali ini yang mengambil adalah kelas reguler 2024 ya, secara kurikulumnya. Ya, kalau pesertanya ya boleh dari angkatan berapa aja selama mungkin pada saat itu ada yang harus diperbaiki
ya untuk nilainya. Oke, kemudian, nah untuk dosen pengampu ini tadi saya sudah kenalan dengan kalian ya. Jadi saya ya akan mengampu insya Allah dalam 1 semester ke depan. Jadi mohon kerjasamanya ya. Tentunya kita saling belajar dalam hal ini dan kita coba untuk bereksperimen. Ya, namanya eksperimen itu kita nggak usah target selalu berhasil ya, tapi kita belajar. Gitu. Artinya nanti ketika kalian sudah saatnya mengambil mata kuliah tugas akhir yang memang harus masuk laboratorium, ya itu enggak kaget lagi gitu. Eksperimen itu kan trial and error. Jadi coba-coba, salah, coba lagi kan begitu sampai mendapatkan kualitas yang bagus dari apa yang akan kita harapkan. Kan begitu. Ya. Nah, kemudian untuk jadwal kuliah ini sesuai dengan jadwalnya semestinya itu hari Rabu ya, pukul 2 sampai 4 sore ya. Jadi nanti kita menyesuaikan jadwal yang ada. Oke, ini ya untuk informasi berkenaan dengan mata kuliah dan dosen pengampu serta jadwal ya. Nah, sedikit akan men-spill ya deskripsi mata kuliah ya. Meskipun tadi saya nggak apa sudah menyampaikan kita belum materi ya, dia jangan kaget dulu. Ini ada materi Bu, ya nggak apa-apa kan spill ya dikit biar kalian paling nggak ada gambaran sebelum kalian nanti benar-benar belajar selama 1 semester ya. Jadi untuk deskripsi mata kuliah ini itu nantinya kita lebih ke aplikasi ya. Tentunya sebelumnya mungkin akan dibekali dengan teori-teori sedikit agar kalian tidak tersita waktu lama di lab ya untuk merenung ini apa ya. Jadi kita belajar dulu di awal ya, baru nanti kita action di lab. Jadi mata kuliah ini itu akan membahas ya berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, kan kaitannya dengan bahan alam. Berarti tidak tidak akan menggunakan sesuatu di luar bahan alam ya. Ya khususnya bahan alam yang ada di sekitar kita saja. Bisa dari tumbuhan, hewan dan mineral. Tapi tentunya nanti ketika aplikasi di lab saya akan mengambil bahan yang sekiranya mudah ya, tidak sulit. Nah, ini sebagai dasar pengembangan produk inovatif ya, baik itu di bidang kesehatan, farmasi, pangan, atau kosmetik. Sebenarnya farmasi itu yang mencakup itu semua ya. Jadi farmasi itu ya untuk produk yang dihasilkan itu bisa di bidang kesehatan ya, memiliki manfaat untuk kesehatan, kemudian pangan ya, nutrasetikal, kemudian kosmetik yang memang kita memanfaatkan bahan alam itu untuk pembuatan kosmetik yang sederhana-sederhana saja ya. Oke, nah untuk praktik yang luring di laboratorium ya, jadi ada beberapa yang harus kalian pahami. Sebetulnya kalau yang sebelumnya sudah pernah mengikuti mata kuliah praktek yang saya ampu, ya nggak kaget lagi. Ini saya ambil dari mata kuliah-mata kuliah sebelumnya yang itu dipraktikkan yang saya ampu ya. Nah, untuk angkatan 2024 tentu berbeda dengan yang sebelumnya, yang memang kelasnya besar, jadi harus dibagi dalam 2 shift gitu ya. Jadi kalau untuk angkatan kalian tidak, jadi cukup 1 shift saja. Jadi sekali berangkat bareng gitu ya, jadi tidak dipisah-pisah. Jadi untuk angkatan 2024 reguler itu tadi dari 1 shift praktikum. Ya, jadi tidak ada pilihan shift yang lain. Jadi maksimalkan di shift tersebut ya. Nah, karena jumlahnya itu tidak banyak ya, jadi saya minta kalian nanti bentuk 3 kelompok ya, seperti praktikum-praktikum sebelumnya. Ya, tapi ya kalau mau dirubah anggotanya ya boleh ya. Jadi tidak harus dengan itu-itu saja. Jadi kalian harus bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain meskipun itu bukan teman-teman keseharian kita. Ya, harus pandai-pandai kita untuk belajar bersikap di halayak umum ya, karena kedepannya tentu kita tidak selalu dengan teman kita, tidak selalu dengan bestie kita gitu ya, tapi ketemu orang-orang baru. Jadi kalau nggak dibiasakan dari sekarang, nanti kalian kaget gitu ya. Oke, selanjutnya mengenai kehadiran ya, karena ini praktik ya. Karena kalau kalian itu ketinggalan lama ya, sebenarnya yang rugi kalian. Artinya dalam hal ini kalian akan kelewat materi-materi yang sedang dipraktikumkan. Ya, jadi saya punya kebijakan ya, keterlambatan itu
apa namanya yang bisa dimaklumi. Ya, masih dimaklum artinya kalau bisa ya jangan gitu ya. Tapi ya kepepet banget gitu ya. Itu 10 menit ya. Kalau lebih itu nanti akan ada pengurangan nilai. Nah, hati-hati ya. Jadi harus bisa di apa namanya diusahakan ya segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik di awal agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan ya, entah apa yang ketinggalan lah, entah inilah, entah itulah ya. Kalau memang sudah tahu jam 2 ada praktikum ya jangan jam 2 baru OTW ke kampus gitu ya, apalagi OTW-nya jauh ya sampai sini asar, bubar gitu ya. Ya palingnya kalau jam 2 mulai ya berarti jam 1 sudah di sini gitu ya. Menstrategikan apa metode dalam perkuliahan ya salah satunya mengatur waktu. Kemudian membawa modul, nanti modul akan di-sharekan ya, file saja ya, tidak usah di-print. Just Lab ini udah otomatis ya, masker, handscoon karena mengingat kita akan membuat produk-produk inovasi kan pasti ada bahan-bahan yang kalau nggak menggunakan handscoon takutnya terkena kulit kita ya, masker nanti takutnya kena mulut kita atau sebaliknya ya sesuatu ada yang keluar dari mulut kita ya muncrat gitu kan, nah itu kan nggak bagus gitu. Kemudian tisu ya, tisu sudah disediakan di lab, kalian sediakan sendiri, bisa kelompok atau individu boleh ya. Lab kit, nah ini ya nggak perlu saya bahas lagi ya, dari awal kalian sudah terbiasa. Kemudian ya lab kitnya ada isinya, jangan cuma kotaknya aja. Lengkap ya, dicek lagi sekarang kan udah lama tuh dibiarkan tidak digunakan ya. Dicek lagi kelengkapannya. Kalau nggak lengkap, silakan dilengkapi ya. Dan alat tulis ya. Jangan sampai kalian nggak bawa alat tulis ya, nggak bawa pena, nggak bawa buku ya, giliran disuruh nulis bingung, minjem punya temennya lah, inilah ya kalau dikembalikan. Kalau enggak, itu kan yang rugi temennya. Makanya lebih baik punya masing-masing. Dan temennya itu ya jangan dibiasakan temennya gampang minjeman ya, bukan pelit bukan, tapi diajari disiplin. Ini loh kampus, kampus tuh kan barang wajib yang harus dibawa apa sih? Alat tulis salah satunya. Ya, masa iya sama dompet yang berisi bedak kalau yang perempuan ya, lipstick nggak ketinggalan ya, nggak lupa. Giliran alat tulis kok lupa atau handphone aja selalu ingat gitu ya, masa alat tulis enggak. Nah, itu kan harus jadi pembanding yang ini ya, yang buat kalian harus bisa menentukan bijaknya gitu. Kalau kuliah ya harus bawa alat tulis. Nah, kita masuk ke topiknya ya. Sebelum nanti kita cek peserta ya. Jadi nanti insya Allah untuk apa namanya praktik tiba ini ada beberapa yang kita adakan secara Zoom terlebih dahulu ya. Misalkan seperti sekarang ya, ini adalah pertemuan asistensi praktikum ya. Untuk tanggalnya nanti kita sesuaikan dengan realnya ya. Semoga sih tidak ada kegiatan yang harus saya minta kalian ganti ya. Enak sebetulnya, saya enak, kalian pun juga enak ya. Tapi ya qadarullah kalau misalkan saya harus ada kegiatan yang harus selesaikan di luar misalkan, ya berarti tidak bisa harus digantikan hari lain. Berarti hari ini itu adalah asistensi praktikum ya. Kemudian nanti pertemuan pekan depan ini kita masih Zoom. Kita akan belajar mengingat-ingat kembali ya kalau kalian sudah belajar berkenaan dengan mata kuliah teknologi ya, entah itu solid maupun semi solid gitu ya. Eh, itu berkenaan dengan pengenalan produk ya. Produk apa saja sih yang bisa kita kembangkan terutama di bidang kefarmasian ya. Dan evaluasi mutu. Karena tentunya produk itu sebelum digunakan ya itu harus dievaluasi dulu ya, baik dari konsistensi untuk fisiknya ya ataupun keamanan. Tapi kalau untuk keamanan mungkin yang bisa kita lakukan hanya sebatas apa ringan-ringan saja ya karena belum bisa kita ujikan ke hewan uji ya toksisitasnya. Tapi nanti kalau kalian mau penelitian ke arah seperti ini untuk keamanan ya harus menggunakan hewan uji ya. Bagaimana sih keamanannya untuk toksisitasnya pada hewan uji kalau memang itu berupa apa namanya lotion atau berupa gel itu kalau di kulit itu bagaimana ya yang kita kenal sebagai uji iritasi gitu.
Kemudian yang ketiga, nanti kita akan belajar untuk pengenalan bahan dan sifatnya, ya. Nah, ini sementara masih saya garis miring ya, zoom atau luring. Artinya dalam hal ini kita lihat situasi dan kondisi ya, karena sebetulnya saya pengen kalian itu ketika luring itu benar-benar belajar gitu ya. Karena kalau Zoom itu kadang ya saya bukannya seuzon ya, disambi inilah, disambi itulah gitu. Jadi nggak fokus. Padahal untuk tema pengenalan bahan dan sifatnya ini harus fokus gitu. Kenapa? Karena itu yang nanti akan kalian olah, akan kalian pegang ya selama proses pembuatan produknya. Jadi kalau kalian nggak tahu bahan-bahannya apa saja, bingung nanti. Nah, ini harus fokus. Makanya saya prioritaskan luring sebetulnya ya. Tapi kita lihat sikon nanti. Kemudian untuk perhitungan formula. Nah, nanti di modul itu sudah ada ya ketentuannya berapa bahan. Jadi kalian sebetulnya nggak usah ngitung-ngitung lagi berapa persen. Ini udah ada modulnya. Saya pun juga tinggal pakai modul yang ada saja ya dari sebelumnya ya, karena belum ada perbaruan. Nah, nanti di perhitungan formula ini nggak bisa disambi juga gitu. Makanya saya minta luring. Meskipun kita belum ada butuh laboran, belum butuh alat bahan ya, masih dalam bentuk tulisan saja karena saya pengen kalian benar-benar belajar bagaimana sih cara menghitung dari formula yang ada itu bahan yang ditimbang itu berapa. Nah, saya juga pengen kalian itu belajar nimbang yang benar itu gimana. Nah, ini ya, jangan sampai nanti kalian nggak ngerti ya, gimana sih ngitung misalkan yang dibutuhkan ini 15%. Nah, gimana cara ngitung 15% itu yang kalian timbang berapa? Misalkan dalam bentuk padatan ya, serbuk misalkan. Nah, berapa gram yang harus saya timbang? Kalau formulanya 15%, gimana caranya? Itu kan harus belajar itu, ya. Ini yang sering saya temui pada saat ujian KTI, kakak tingkat kalian sebelumnya. Bingung Mas ya. Padahal sudah dibuat itu produk ya. Untung aja dosennya nggak minta suruh ngulang lagi. Kalau suruh ngulang gimana? Padahal perhitungannya salah. Nah, pentingnya kita paham terkait perhitungan itu agar ketika produk itu dibuat itu tidak menyalahi apa yang kita inginkan. Gitu ya. Jadi kalian menentukan mutu itu tadi secara fisiknya seperti apa. Nah, kemudian pertemuan selanjutnya di pertemuan kelima itu kita action ya. Kita coba untuk membuat sabun. Ada dua sabun ya. Untuk yang pertemuan kelima kita akan buat sabun padat ya. Pertemuan keenam itu akan kita buat sabun cair. Nah, tentunya nggak cuma sekedar buat, kalian pun juga harus paham ya bahan-bahannya apa aja. Nah, itulah pentingnya pertemuan-pertemuan sebelumnya itu yang membahas tentang pengenalan bahan dan sifatnya. Ya, jadi ini harus dipahami betul. Kemudian pertemuan ketujuh itu pembuatan sampo ya. Nah, untuk pertemuan 5, 6, 7 itu kosmetik ya. Jadi untuk rambut sama untuk kulit. Nah, pertemuan ke-8 sama 9 ini sementara masih saya tulis sama ya, tapi nanti kita lihat karena saya pengen sebetulnya ada satu ide dari kalian. Ya, kalau ini kan ide modul ya yang sudah dibuat dosennya. Nah, kalau saya ingin improvisasi ya, nanti silakan kalian satu kelas kan nggak banyak tuh ya, cuma berapa? 9 apa 8. Nah, itu silakan berembuk ya, ingin memunculkan ide bikin apa ya. Bisa itu makanan, bisa itu kosmetik. Yang penting bahan alam. Nah, itu nanti kita rembuk lagi ya. Makanya masih saya tulis dua-duanya adalah pembuatan snack bar. Nah, itu kalau snack bar itu sudah ada di modul gitu. Ya, nanti silakan pertemuan ke-9-nya itu bisa dirembuk lagi, kalian ada ide bikin apa. Nah, ide itulah harapan saya ya, harapan saya nih, semoga sih harapan kalian juga. Nanti kalau ada event lomba, ya, entah itu dari Unila, entah dari ITERA, kita ikutkan. Gitu. Makanya sebetulnya nggak cuma satu sih, ya, dua tuh.
Jadi dua kelompok gitu ya. Jadi bisa pangan, bisa kosmetik boleh. Yang penting kalian beride kreatif dulu dari sekarang, dipikirkan apa ini membuat apa gitu ya. Nanti saya bantu untuk proses pembuatannya. Nah, itu nanti bisa kita klaim itu adalah produk kalian, bukan produknya modul. Nah, kalau yang 5, 6, 7, 8 itu kan produknya modul, yang sudah ada di modul loh maksudnya. Itu kalian kan nggak bisa klaim itu punya kalian. Kalian hanya menirukan apa yang sudah tertera di situ. Kayak ngulang lagi ya, buat ulang. Nah, maksud saya untuk yang poin 9 ini benar-benar dari kalian. Inilah produk kalian. Jadi kita lulus, harapannya lulus semua kan untuk yang produk, untuk yang mata kuliah PIBA ini. Saya nggak mau punya hutang ninggal mahasiswa yang nggak lulus ya. Tapi itu tadi konsekuensinya kalian harus ikutin apa yang menjadi alur saya. Kalau kalian nggak bisa ngikutin ya kayaknya saya nggak bisa menolong kalian kan begitu ya. Jadi kalian lulus dari PIBA ini, kalian punya produk andalan. Ini loh produk kami itu ini gitu ya. Jadi nanti itu yang bisa kita show up kan ya, bisa kita brandingkan kalau kalian tuh punya produk gitu, dari mata kuliah PIBA gitu ya, bisa dipahami. Dan nanti kalau ada event-event lomba entah itu dari mana kampus mana, kita bisa ikutkan. Tuh, semoga kalian sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Ini bagus banget untuk apa namanya ke depannya ya. Kalian belajar berkreativitas ya, kalian belajar untuk mengembangkan ide-ide yang hal-hal sederhana saja. Karena saya sebetulnya pengennya itu kalian belajar itu dimulai dari hal yang sederhana dulu ya. Jangan membandingkan sesuatu yang mereka yang levelnya sudah di atas. Mereka itu juga berawalnya dari bawah, sama dengan kita. Nah, kalau kita ujuk-ujuk sudah pengennya yang di atas, tangganya terlalu tinggi, jatuh kita, gelundung yang ada ya. Nah, tapi kalau step by step ya, nggak masalah, kita coba. Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Karena saya menghargai itu bukan hanya sekedar hasilnya, tetapi usaha kalian untuk mendapatkan itu. Atau effort kalian lah, bahasa Gen Z-nya seperti itu ya. Kan bahasa-bahasa gaul itu kan lebih enak denger di telinga gitu ya. Upaya itu kan kayaknya terlalu berat gitu ya. Berat banget nih kayak kita harus lari berapa puluh kilometer. Tapi kalau bilang effort, nah kan keren tuh kan. Padat sama aja ya, sama-sama menguras energi dan pikiran. Tapi bahasanya lebih halus di telinga ya. Oke, kemudian nah nanti itu saja yang kita praktek di lab ya. Jadi pertemuan ke-10 itu kita akan ada presentasi dari hasil praktek kalian ya. Ini sama yang biasa kita lakukan di praktek-praktek sebelumnya ya. Kemudian pertemuan ke-11 itu ujian praktikum. Saya mengadakannya luring ya. Dan ini 12 ya maksudnya ya, salah. Poin ke-12 saya sebenarnya pengennya nggak usah ada. Berarti apa? Lulus semua kan? Gitu. Tapi kalaupun toh memang kondisi ada yang setelah dinilai semuanya ternyata ada yang nggak lulus ya, ya saya berikan kesempatan. Tapi ini bukan untuk yang sudah lulus. C berarti nggak bisa ya Bu? Ya nggak bisa, C kan lulus ya. Yang saya perbolehkan D dan E, yang betul-betul tidak lulus ya. Nah, kalau C mau ikut gimana, Bu? Ya monggo kalau mau buang-buang waktu. Kenapa? Karena seberapa pun nilai yang kalian capai ya, tetap maksimal yang bisa diperoleh untuk remedial adalah C. Jadi kalau kalian udah dapet C, remedial, ya C lagi ya buat apa gitu ya. Artinya bisa bijak. Makanya saya sebenarnya nggak mau di pertemuan 12 ini gitu. Karena pengennya cukup di pertemuan ke-11 kalian lulus semua gitu ya. Nah, ini nggak ada yang bilang amin nih kayaknya ya. Nah, kalau nggak bilang amin, bahaya Amin. ya. Berarti pengen pertemuan ke-12 gitu kan. Oke ya, saya lanjut. Nah, untuk ketentuan praktiknya ya. Sebetulnya ketentuan praktik ini ya harapannya bisa membuat kalian lebih rajin dan disiplin ya. Jadi untuk syarat lulusnya ya mata kuliah praktik yang saya ampu ini 75% kehadiran ya. Dari 14 pertemuan itu berarti kalian nggak bisa apa ditolerir untuk tidak, ya sebenarnya jangan sih ya karena sayang loh sebenarnya ya selama nggak ada hal-hal yang urgent banget 4 kali ya ini benar-benar nggak urgent tapi ini yang 14 ya tadi cuma 11
12 sama remedial ya, nanti dihitung lagi berapa 75% itu. Nah, jika ada yang berhalangan hadir, itu silahkan. Pertama yang Zoom ya. Kalau yang datang ke kampus kan saya lihat langsung ya. Nah, itu silahkan lapor ke dosen ya, ke saya. Kemudian nanti kalau luring itu mengisi presensi yang ada di lab ya. Dan, nah ini mohon maaf sekali ya, artinya tidak ada susulan untuk praktek luring. Jadi kalau kalian tidak hadir luring sekali ya tidak bisa mengulang lagi ya. Ini sama-sama kita pahami di awal ya. Artinya kalau nggak ada hal-hal urgent ya jangan sampai tidak hadir. Untuk sistem penilaian sedikit berbeda dengan yang teori. Kalau yang penilaian praktik itu tidak ada tugas, adanya itu laporan. Ya, itu nanti laporannya formatnya sudah ada di modul, tinggal kalian lengkapi saja. Kemudian ada kehadiran, keaktifan. Nah, keaktifan nanti saya lihat pada saat kalian praktik ya. Kemudian pretest atau post-test. Nanti saya lebih suka yang post-test saja. Jadi kalian lihat dulu prosesnya, baru nanti akhirnya kita post-test. Nanti baru nambah nilai uprak. Nah, itulah nilai akhirnya. Oke, sebentar ya. Oke, itu ya ternyata sudah habis untuk kita asistensi hari ini ya. Jadi nanti silahkan ya si pennya, siapa si pennya? Rina bukan ya? Iya, Ibu, untuk inovasi Banalam. Ya, nanti silahkan dibuat kelompok ya. Tapi sebelumnya saya mau liatin apa namanya ini ya pesertanya. Oke, sudah kelihatan ya di layar masing-masing. Ini adalah nama-nama yang mengambil mata kuliah praktik PIBA. Ada 8 ya. Ini tadi yang di Zoom ada berapa ini? Saya panggil namanya sekalian absen. Aisyah Winda ada? Hadir, Bu. Oke. Berlin, Hadir, Bu. Dwi Hartati, Hadir, Ibu. Gita Tania, Hadir, Bu. Marini, Hadir, Ibu. Nabila, Hadir, Bu. Putri Mezi, Hadir, Bu. Suci Rahayu. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Berarti ya nanti 8 bagi 3 kayaknya ini ya. Ada yang 2 ya, kasihan ya. Saya pikir 9. 9 itu kemarin karena ini ya, ada kakak tingkat ya. Dibuat 2 kelompok aja. Mana si Reina ya. Silakan nanti untuk prakteknya dibuat 2 kelompok jadi 4-4 ya. Ini mau saya yang buat atau kalian terserah nanti Reina WA saya saja.
Kalau saya yang buat ya nanti saya yang menentukan ya. Tapi ya kalau saya ya berarti ya asal comot-comot itu aja ya. Tapi sebetulnya ya kalian juga nggak apa-apa. Tapi itu tadi jangan atas dekat dengan siapa gitu. Jadi kita harus membaur ya satu dengan yang lainnya. Gitu. Ibu maaf kalau ibu aja yang milih boleh nggak? Boleh. Berarti kalau saya berarti apapun yang saya tentukan harus terima semua ya. Iya, Bu. Oke, berarti saya yang menentukan. Nah, oke, itu yang dapat saya sampaikan untuk asistensi hari ini ya. Berarti pekan depan itu kita masih Zoom ya, belum praktek di lab. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Cukup, Bu. Cukup ya. Ini habis ini fitokimia kelas kalian ini juga kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Kayaknya kalau fitokimia itu ada yang ikut selain reguler loh. Maksud saya kalau memang kelasnya sama, ya kita lanjut aja. Ya sudah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan dulu ya untuk asistensi praktik tiba ini. Mungkin saya butuh waktu 10 menit ya untuk persiapan selanjutnya, untuk saya bisa menyampaikan asistensi praktik fitokimia dan teorinya saya padatkan hari ini ya. Jadi biar besok itu kalian hanya menyimak video saja. Jadi untuk Zoom-nya itu saya padatkan hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan dulu. Nanti 10 menit saya gabung atau stay sih di sini, tapi mungkin saya tinggal dulu ya 10 menit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.